Nah, sebelum kalian belajar, silakan kalian rapikan terlebih dahulu sampah-sampah yang ada di bangku kalian itu. Nah, sudah bagus. Ketua kelas, pimpin doanya dulu. Siap, God. Hormat kepada Ibu Guru, God. God. Berdoa mulai. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Sujud syukur. Nah, jadi materi kita hari ini adalah tentang sujud syukur. Nah, sebelum kita masuk materi, Ibu ada menyampaikan beberapa kesepakatan kelas kita. Yang pertama, coba kalian dalam belajar dengan Ibu tidak ada yang keluar masuk. Nah, kemudian selama belajar dengan Ibu tidak ada yang mengganggu teman. Nah, bisa? Bisa. Bagus. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan bersama-sama yaitu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama adalah peserta didik harus mampu menyebutkan pengertian sujud syukur. Nah, yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan tentang tata cara sujud syukur. Nah, yang ketiga adalah kalian atau peserta didik harus mampu menyebutkan tentang hikmah dari sujud syukur. Nah, jadi untuk karena tujuan pembelajaran kita sudah selesai, kita lanjut kepada materi. Yang pertama adalah apa tadi? Pengertian tentang sujud syukur. Sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan apabila kita menerima kenikmatan dari Allah, baik berupa rezeki ataupun berupa kesehatan. Nah, contohnya yang kemarin itu kita kan ada ditimpa musibah, jadi banyak rumah-rumah kita yang roboh. Nah, kebetulan kita mendapat bantuan rumah dengan harga 50 juta. Jadi kita sewajarnya harus mengucapkan atau melakukan sujud syukur karena kita mendapat nikmat dari Allah. Atau boleh juga contoh yang lain, kalian melakukan PPM di sekolah selama 6 bulan. Kemudian tanpa disengaja Hamid mendapat juara 1, maka Hamid wajib melakukan sujud syukur. Yang kedua
syukur. Yang ketiga yaitu sujud seperti kita melaksanakan sujud salat seperti biasa. Seperti apa kita salat seperti biasa? Kita langsung melakukan sujud syukur tanpa ada rakaat. Nah, yang ketiga adalah tentang hikmah sujud syukur. Hikmah sujud syukur yaitu yang pertama, manusia tidak boleh sombong dan angkuh. Kemudian yang kedua, kita harus mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga adalah akan selalu memperoleh kepuasan batin dengan rasa syukur kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah materi setelah Ibu sampaikan uraian materi tadi, jadi kalian Ibu akan bagi beberapa kelompok menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah tentang pengertian sujud syukur. Itu adalah kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua tentang tata cara pelaksanaan sujud syukur. Kemudian kelompok yang ketiga adalah tentang hikmah sujud syukur. Nah, silakan anak Ibu duduk berdasarkan kelompok dulu. Nah, silakan. Baiklah, Ibu akan membagikan LKPD. Jadi kalian Ibu kasih waktu 10 menit. Nah, apakah Ibu sudah siap? Sudah siap kelompok Kaira? Dela sudah siap? Sudah Bu. Jadi kelompok Zafran? Sudah. Nah, silakan siapa yang bisa menampilkan terlebih dahulu? Kelompok mana yang bisa tampil terlebih dahulu? Kelompok? Kelompok 1. Silakan tampil dulu. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pengertian sujud syukur beserta contohnya. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari bahaya. Contohnya, mendapatkan prestasi atau juara ketika mengikuti lomba. 2. Ketika kita selamat dari bahaya, misalnya ada banjir, ternyata rumah kita, keluarga kita, dan semua masyarakat selamat, aman tanpa ada korban satupun. Maka kita bisa melakukan sujud syukur. Inilah yang dapat kami presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada Nabila kita beri tepuk tangan dulu. Bagus. Siapa lagi? Kelompok siapa yang bisa lagi? Silakan kelompok 2 kepada Dela dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang tata cara pelaksanaan sujud syukur. Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, niat untuk sujud syukur. Nawaitu sujuda syukri sunnatalillahi ta'ala. Artinya, saya niat melakukan sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, sujud seperti sujud dalam salat dengan membaca doa subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang kelima, duduk kembali. Inilah yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada kelompok 2 kita beri tepuk tangan dulu.
hikmah dari sujud syukur. 1. Manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun punya kelebihan. 2. Mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Akan selalu memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. 4. Memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksanya. Inilah yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita beri tepuk tangan dulu. Silakan kalian duduk kembali ke posisi awal. Nah, kita melakukan diskusi tadi, mulai dari awal hingga akhir. Siapa yang bisa, Ibu, menyimpulkan materi kita hari ini? Saya, Bu. Bagus, Badela. Coba Badela. Sujud syukur adalah sujud khusus yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah dan selamat dari musibah. 2. Tata cara sujud syukur. Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, berniat untuk sujud syukur. Yang ketiga, sujud seperti dalam sholat sambil membaca doa. Yang keempat, duduk kembali dan salam. 3. Hikmah sujud syukur. Yang pertama, menumbuhkan sikap rendah hati dan menghindari kesombongan. Yang kedua, mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Inilah yang dapat saya simpulkan.